Hello everybody, welcome back to my channel. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan pada kawan-kawan semua tas pannier untuk touring kreasi saya sendiri. Dan mungkin ini juga bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Siapa tahu mungkin kawan-kawan semua ingin menjadikan ladang rezeki ketika ekonomi sedang sulit ini, mungkin mau memproduksi sendiri. Monggo akan saya review di sini. Bahannya apa, ukurannya berapa, biayanya habis berapa, dan kira-kira worth it nggak pakai tas kayak gini. Jadi kawan-kawan semua kalau memang mau bikin sendiri, memproduksi sendiri juga monggo. Atau mungkin ada yang mau dandakne ya, kalau bahasa Jawa ini orang ngomong tuh mau bikinkan ke bengkel tas langganan saya juga monggo. Akan saya taruh di deskripsi video ini bengkel tas langganan saya, karena jelas memang worth it banget. Dia garapannya rapi, dan yang jelas bagi saya tas ini tas yang worth it banget bagi kawan-kawan semua untuk direview. Oke, seperti apa reviewnya? Yuk ikuti terus vlog saya ini. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Dukung terus saya berkreasi. Ciao. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin menjelaskan pada kawan-kawan semua hal apa yang mendasari saya untuk membuat tas pannier kayak gini. Awalnya kan saya ingin beli ya kawan-kawan, tapi ternyata di Tokopedia, di Shopee dan lain-lain saya cari itu nggak ada. Akhirnya mau nggak mau saya harus bikin sendiri. Nah, yang mendasari keinginan saya untuk tetap mewujudkan impian saya, kreasi saya ini, karena ketika saya touring, saya kan seringkali bawa perlengkapan vlog mulai dari laptop dan lain-lain, luar biasa berat. Ya bukan luar biasa, lumayan berat lah. Tapi kalau ditaruh di punggung dan sambil riding jarak jauh itu cukup mengganggu kenyamanan. Otomatis saya juga memikirkan gimana caranya saya bikin tas pannier yang bisa mengakomodir semuanya. Jadi saya bisa touring jarak jauh dengan nyaman ya. Nah, akhirnya dari situ saya tercetus ide bikin tas pannier 3-in-1 ini. Ketika saya cari yang ada di Tokopedia, di Shopee dan lain-lain, yang paling banyak itu adalah top box aluminium untuk Himalayan maupun Versys. Tapi kan kalau ditaruh di W175 motor saya ini kan konyol, aneh gitu loh. Motor W175 dikasih box aluminium kan aneh ya. Jadi yang saya butuhkan adalah yang masih matching, tapi juga bisa mengakomodir kebutuhan-kebutuhan saya. Jadi keren masuk,
tapi juga bisa mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan saya. Nah, akhirnya tercetuslah tas 3-in-1 ini, dan saya ternyata juga menemukan bengkel tas yang bisa saya percaya, yakni Kobila Mantap Jaya di Kediri. Jadi kalau kawan-kawan semua mau dandani atau bikinkan tas ke situ, monggo. Tapi yang jelas worth it banget bengkel itu ya. Karena saya sini, saya jujur aja, saya nggak bisa jahit orangnya. Tapi kalau saya punya ide, ternyata kok dia bisa mewujudkan ide saya itu dan dengan baik, dengan luar biasa keren, jahitannya rapi. Ya, akhirnya saya percayakan ke situ. Cuma kalau kawan-kawan semua mungkin butuh rincian spesifikasinya kayak gimana, bahannya apa aja, biayanya habis berapa, untuk akhirnya mungkin mau bikinkan di tempat lain atau mungkin mau produksi sendiri ketika ekonomi sedang sulit, monggo. Saya sangat senang sekali apabila ternyata konten saya ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga kawan-kawan semua ketika ekonomi sedang sulit ini, sedang terpuruk ya, banyak yang lagi susah terpuruk itu bisa terbantu ekonominya. That's okay. Yuk, mari kita review seperti apa detailnya tas ini, dalamnya seperti apa, kira-kira worth it nggak? That's okay kawan-kawan. Yuk, mari kita review. Nah, mari kita review tasnya bareng-bareng ya. Tas ini terdiri dari 3 bagian, side kanan, side kiri, dan top side, dimana kesemuanya dikaitkan dengan 3 tali pengaman ini ya, sehingga sangat aman bagi kawan-kawan semua untuk perjalanan jauh, nggak mungkin jatuh. Pengamannya yang pertama, sabuknya ini bisa dilihat loh. Terus kaitan kanan kiri selanjutnya bisa dilepas. Bagian sini ada handle-nya juga, sehingga ketika kawan-kawan mungkin di hotel takut ketika parkir di tempat parkir, takut tasnya diapa-apain orang, mungkin digeledahi orang atau mungkin diambilin orang, bisa dilepas. Ada pengaitnya di sini di rak bagian kanan kiri ini ada pengaitnya, pakai velcro ini ya, atau orang Jawa ngomong keretekan. Nah, langsung dibawa blus bisa. Bagian kanan tas ini dapat kita isi dengan berbagai macam onderdil dan lain-lain untuk perjalanan jauh. Karena tas ini sangat gede, ini bisa saya masukin jas hujan karena masih baru ya. Saya juga belum touring karena ini masih baru dan sekarang lagi di rumah saja. Ini saya kasih jas hujan. Jas hujan saya cukup berat karena memang setelan dan merek Axio ini berat, cukup tebal. Juga kalau saya butuh sandal dan lain-lain untuk hotel, saya masukin ke sini juga. Dan ke depan semisal saya bawa ban dalam, terus bawa rantai motor, terus bawa onderdil yang lain, atau mungkin kunci pas, itu bisa saya bawa ke sini untuk perjalanan jauh. Lap motor ini juga bisa masuk juga. Nah, yang jelas gede banget, worth it banget tas ini untuk bisa bawa. Nah, di dalam sini ternyata sama bengkel tas saya masih dikasih klerekan ini untuk bisa naruh apa segala sesuatu, worth it banget. Di luarnya ditambahin lagi sama dia, keren ini tukang tas. Nah, ini jadi bisa buat naruh segala sesuatu juga di sini. Ini bagian kanan. Nah, selanjutnya tas bagian kiri sama dengan sisi kanan, dan di sini bisa muat banyak banget yang lain-lain, sehingga bagi kawan-kawan semua sangat worth it. Misalkan mau bawa oleh-oleh, mau bawa apa saja bagi handai taula di tempat tujuan bisa dipakai, atau pulang bawa oleh-oleh juga bisa. Misal bawa buah atau bawa apa aja bisa ditaruh sini, dan kotak P3K pun bisa masuk sini. Kalau saya yang kanan ini saya pakai untuk perlengkapan onderdil dan lain-lain, yang kiri ini golongannya makanan dan lain-lain saya taruh sini. Dan yang jelas ini kanan kiri sama dan kapasitasnya gede banget. Jadi kalau kalian semua touring jarak jauh
pakai tas kayak gini yang jelas nggak terlalu bingung lah, bawa segala sesuatunya komplit banget bisa. Bagian atas ini bagian bawahnya dikasih triplek ya supaya tetap kenceng ini. Dimana ini ada lerekannya di sini, ada resletingnya. Nah, ini bisa dikasih triplek. Nah, di sini nanti kita bisa memasukkan pakaian-pakaian kita, terus laptop. Pakaian-pakaian kita, terus laptop ditaruh sini semua. Drone. Nah, jadi kalau saya sarankan kalau seperti drone dan lain-lain, laptop itu karena akan sangat riskan ya kalau kena benturan. Jangan ditaruh sisi kanan atau kiri. Takutnya kita selip tergelincir, jatuh brok, totalan, lenyap semua. Tapi kalau di atas relatif aman. Nah, ini untuk pakaian, drone, laptop dan lain-lain semua bisa. Habis itu ini ditutup bisa. Nah, di sini masih ada lagi kantongnya. Ini bisa untuk dokumen-dokumen kita. Sangat bagus banget. Talinya kuat banget. Dan ini bisa dikaitkan seperti ini. Kanan kiri. Nah, kuat kan untuk perjalanan jauh. Kehadiran 3-in-1 ini sangat membantu banget ketika kita lagi touring jarak jauh, sehingga tanpa harus membebani punggung kita ya. Karena kalau cuma perjalanan 1-2 jam punggung kita terbebani, it's okay, never mind. Tapi ketika perjalanan jauh kerasa banget karena kita harus fokus pada motor, ban motor dan lain-lain. Oke, ini tentang spesifikasi. Sekarang kita masuk pada bahan, ukuran, biaya. That's okay. Sekarang kita masuk pada dimensi tas. Ukurannya mari kita ukur bareng-bareng ya. Yuk. Silahkan disimak baik-baik. Saya males nyatet. Jadi kalau kalian nggak jelas silahkan nonton ulang biar AdSense-nya jalan terus. Oke, panjang tas ini 52 cm. Lebarnya 32. Ini sama 52. Tingginya 13 cm. Kita ukur tas sisi kanan, sisi kiri ukurannya berapa aja ya. Jadi kawan-kawan semua bisa tahu secara detail kalau mau bikin sendiri atau mungkin mau ngerjakan ke tukang tas di kota sendiri. Ini bisa dilepas. Tas ini memiliki tebal 16 cm, lebar 32 cm, panjang atau ketinggian 40 cm. Ini sudah saya ukur dengan knalpot selisih 2 jari. Jadi kawan-kawan nggak usah khawatir, ini sudah saya trial untuk perjalanan cukup jauh di kota-kota Kediri sampai knalpotnya panas ini nggak jebol, nggak tembus. Tapi harap diketahui untuk Kawasaki W175 ini lebar penampang tas yang mengait di jok ini dibikin 25 cm saja. Jangan lebih, karena kalau lebih tas ini akan turun dan jebol. Kemarin sudah saya trial seperti itu, agak kepanjangan, hampir nyentuh knalpot. Makanya kemarin ada yang komen, "Bang, kok lama nggak review tasnya, padahal sudah diperkenalkan sejak cukup lama, cukup mungkin 2 minggu sebelum ini di page pribadi saya, di page official fanpage Henki Chain Story gitu." Karena emang tas ini saya renovasi ulang, karena itu tadi terlalu ke bawah, gara-gara ininya kepanjangan. Jadi
lintang jok ini talinya dibikin 25 cm aja ya, karena kalau lebih nanti kepanjangan kalian sendiri yang rugi, bolong tasnya ya. Karena itu tadi, karena kemarin kepanjangan, kalau nggak direnovasi, masa sesuatu yang salah saya review kan menyesatkan gitu loh. Jadi kawan-kawan semua, jangan lupa di bagian tengah kalau bisa dipakai kasih handle seperti ini. Jadi ketika mau melepas, ini bagian belakang juga jangan lupa dikasih pengait ke rak samping ini ya, karena W175 saya kan memang sudah saya kasih rak panir ya. Jadi tas ini nggak akan mengubang-ambing ketika bawa kecepatan tinggi. Tinggal ini rak pengaitnya dilepas. Kalau kita masuk hotel nggak bawa ini sama ini, selesai. Pakaian perlengkapan semua bawa, nggak sampai misalkan di tempat parkir dibongkari orang, dicuri atau gimana, aman lah. Oke, kita masuk bagian bahan. Nah, sekarang kita masuk pada segmen bahan dan biaya. Adapun tas ini saya menggunakan bahan Cordura, dan saya sarankan Cordura yang dipakai di sini adalah Cordura yang seratnya kecil-kecil ya kawan-kawan. Karena dari pengalaman saya dulu, sebelum ini kan saya main airsoft nih, saya pakai Cordura yang seratnya gede-gede untuk rompi tembak-tembakan mainan saya. Itu ketika kecantol-cantol itu tersangkut apa dikit itu mudah robek seratnya. Saya sarankan pakai yang seratnya kecil-kecil supaya kalau kesangkut-sangkut nggak mudah robek gitu ya. Dan Cordura ini saya beli dengan harga per meter cuma 20.000 seingat saya di Tokopedia kemarin. Saya beli 5 meter. Jadi ya worth it lah, buang duit 100.000 untuk bahan, apa nggak ada yang terlalu dipikirkan lah. 100.000 saya beli 5 meter. Jadi takutnya kalau ternyata nggak cukup, saya nggak bingung gitu loh. Sisa ya sudah, silahkan diambil siapa gitu yang mau. Yang jelas saya kemarin beli 5 meter untuk bahan ini. Dan untuk biayanya di bengkel tas saya kemarin dia minta 500.000 include dengan rain covernya. Dia bikinkan rain cover dari bahan parasit ini, bagus banget bahannya. Mungkin rain cover ini mungkin sekitar 9.000 atau 10.000 gitu ya, kali aja itu per meternya. Nanti rain cover ini bisa menelangkup masuk dari sini total. Jadi kalau waktu hujan kalian semua nggak bingung. Dan dia minta harga segitu itu karena memang posisi ini masih prototipe loh kawan-kawan. Jadi jangan dipikirkan kok mahal banget, enggak, karena memang dia kan harus effort berkali-kali. Dia bikin ternyata salah ininya kepanjangan kena knalpot, bongkar lagi semuanya itu. Jadi dia minta segitu ya worth it lah. Jadi total kalau biaya sama bahan bakunya kemarin total 600 lah saya habisnya. Nggak terlalu bingung. Itu semua tali gasper ini semua dari dia juga. Ini zippernya dikasih yang resletingnya dikasih yang YKK, bagus ya, juga nggak gampang rusak. Yang jelas saya puas dengan hasil kerjanya dia, dan semoga juga video ini menginspirasi kawan-kawan semua, bisa menjadi sumber rezeki juga bagi kawan-kawan yang mau, sehingga bisa menolong perekonomian keluarga ketika ekonomi sedang sulit di tengah pandemi seperti ini. Dan ke depan yang jelas tas ini akan banyak menemani saya dalam perjalanan-perjalanan saya, touring-touring saya, dan tentu sangat bermanfaat bagi saya. Dan ke depan semoga vlog-vlog saya terus dapat menghadirkan manfaat-manfaat yang luar biasa besar bagi kawan-kawan semua. Oleh sebab itu, dengan segenap kerendahan hati, saya minta subscribe dan klik tombol loncengnya. Dukung terus saya berkreasi demi kebaikan kawan-kawan semua sekalian. See you!